Ya, berbicara mengenai diet, diet ini jadi solusi ketika seseorang ingin mencapai berat badan ideal. Namun terkadang pelaku diet masih salah kaprah memahami dan juga dalam menjalani diet sehat serta tidak membahayakan bagi kesehatan. Bagaimana sebenarnya diet yang aman? Kami akan bahas bersama dengan Dr. Sindiawati Pujiadi, dokter spesialis gizi klinik RS Medistra. Selamat malam, Dr. Cindy. Selamat malam. Oke, Dok, ini kayaknya udah tahu ya soal yang lagi viral nih saat ini di lini masa terkait dengan diet-dietan yang ada yang benar, kemudian juga ada yang salah, banyak orang yang tidak cocok. Tapi sebenarnya apa saja sih, Dok, miskonsepsi soal diet yang selama ini masih beredar di tengah masyarakat? Jadi gini, sering kita dapati orang pikir kalau diet itu berarti makannya dikit banget. Atau mungkin nggak makan. Atau mungkin hanya makan sayuran doang atau buah doang. Mereka pikir dengan menjalankan itu beratnya akan turun dengan sehat. Ya, yang sering saya dapatin memang mungkin mereka akan merasakan berat turun cepat. Tapi apakah itu sehat? Oke. Karena yang paling penting adalah berat turun bonus sehat. Jadi jangan sampai gara-gara kita salah diet, kita jadi sakit. Kan kita sekarang masih dihadapi oleh pandemi COVID-19. Kalau diet kita salah, daya tahan tubuh kita turun, resiko kita terkena berbagai penyakit naik. Jadi jangan sampai kita diet yang salah. Oke. Karena orang suka berpikir, oh makannya dikit aja. Tapi ternyata begitu saya kasih tahu misalnya ke pasien, kebutuhan protein kamu segini loh. Mereka langsung bilang, banyak sekali ya kita mesti makan. Iya, itu adalah kebutuhan protein normal. Kemudian saya sarankan untuk nambahin sayur. Sayur sebisa mungkin lumayan banyak. Terus ada buah, lemak kita pilihkan dengan porsinya sesuai kebutuhan. Dan mereka merasa tinggi sekali ya makan dietnya ini. Oke, jadi sayur karena itu kita penting banget ya, Dok, adalah berarti ya? Diet bonus sehat. Oke. Dan bukan berarti diet itu kelaparan. Diet itu bisa kenyang. Oke. Apalagi kalau di bawah pengawasan dokter spesialis klinik. Oke. Dietnya itu bisa Dokter Cindy. dasar kenyang. Oke, Dokter, sini saya potong dulu. Jadi kalau misalnya kita diet masih tetap harus makan sayur ya? Perlu sekali. Jadi itu salah satu trik yang sering saya sarankan ke pasien saya. Kenapa? Sayur itu hampir tidak ada kalori. Jadi kalorinya rendah banget. Dia akan membuat kita kenyang lebih lama. Dan sayur tidak hanya urus ya, dia mengandung vitamin dan mineral juga. Oke. Jadi kita butuhkan vitamin dan mineral. Ya makanya ajaran untuk kita sejak masih kecil makan sayur, betul ya, Dok? Dietnya salah. Oke, berarti kalau misalnya pola diet ketika kita mengurangi asupan kalori ke badan perharinya itu benar nggak berarti, Dok? Iya, jadi biasanya kita akan menghitung sesuai dengan kondisi masing-masing kesehatan masing-masing orang ya. Oke. Jadi kita akan menghitungkan, mungkin kita akan turunkan kalorinya sekitar 500-150 kalori. Dilihat dengan kondisi masing-masing dan kondisi kesehatan masing-masing. Oke. Nah, kalau belum sanggup, apa kita turunkan secara bertahap. Nah, nomor satu yang akan masuk dalam perhitungan yang harus dikonsumsi adalah kebutuhan normal protein. Oke. Dan itu kita akan masukkan untuk sebagai yang utama. Yang berikutnya lemak bagus. Itu kita akan tambah sayur dan buah. Karbohidrat itu yang kita akan kurangi. Oke. Goreng-gorengan dan hal yang manis itu yang kita hindari. Oke, Dokter, sini berarti untuk diet menurunkan atau menaikkan berat badan ini sebenarnya kuncinya itu ada di asupannya ya. Kayak misalnya kalau kita mau meningkatkan berat badan berarti karbohidratnya kita banyakin atau sebaliknya kalau kita menurunkan bagaimana, Dok? Belum tentu. Mau menaikkan berat badan juga memang karbohidrat, protein juga sesuai kebutuhan, lemak juga kita akan pertimbangkan. Jadi sebenarnya suatu diet itu belum tentu sama orang. Makanya kalau ke dokter spesialis gizi klinik itu kita akan membuatkan diet itu bersifat individu. Karena harus sesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Jadi sebenarnya tidak bisa, misalnya ada teman diet seperti ini, kita ikut seperti itu juga dan tidak cocok, belum tentu. Karena diet seseorang itu belum tentu sama untuk semua orang. Karena ada faktor berat badan kita berapa, tinggi badan, umur kita, kesehatan kita, semuanya itu masih menjadi satu, sehingga kalorinya berapa, proteinnya berapa. Jadi
mau diet naikin berat badan atau dalam kondisi kesehatan tertentu, semuanya mesti dihitungkan secara individual. Nggak bisa disamaratakan ke semua orang. Oke, berarti Karena paling target kita amannya adalah turunin berat badan, target adalah penurunan lemak tubuh. Kalau yang turun adalah otot dan air, biasanya pada penurunan terlalu cepat itu yang terjadi penurunan otot dan air, itu nggak bikin kita lebih sehat. Mungkin lama-lama ya. dalam kondisi kurang gizi dalam tanda kutip. Jadi otot kita di bawah normal. Dan kita mesti didukung juga dengan olahraga teratur. Dalam hal endurance, jadi lari, jogging, sepeda, dan didukung. Training. Semuanya itu perlu dikerjakan. Oke, Dokter Cindy, berarti kalau untuk lebih amannya kita harus membahasnya dengan nutrisionis atau ahli gizi ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya diet yang aman gitu untuk dilaksanakan sendiri gitu kita rakyat jelata? Tapi tahan dulu jawabannya Dokter Cindy, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai diet sehat usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih akan lanjutkan pembahasan tentang diet ideal. Masih bersama kami Dr. Cindiawati Pujiadi. Dokter Cindy, tadi dokter mengatakan bahwa sebenarnya yang paling aman kan kita harus ke nutrisionis atau ahli gizi. Tapi ada nggak sih sebenarnya diet yang bisa kita lakukan sendiri di rumah yang meminimalisir miskonsepsi atau juga salah-salah info gitu yang bisa kita dapatkan terutama dari internet? Paling ideal adalah konsultasi dengan dokter gizi klinik karena kita akan melihat semua bagian dan melihat komposisi tubuh seseorang. Nah, tapi secara umum bisa saja misalnya kita mencoba untuk sebagai tahap awal membuang jadi segala mungkin keripik-keripik, segala yang manis-manis, berat ya? Minuman manis itu mungkin bisa hal pertama yang bisa kita. Yang berikutnya adalah tentu saja porsi makanan kita. Jadi biasanya kita kalau misalnya makannya satu piring penuh, ya mungkin kita tahap kurangi. Misalnya seperempatnya kita kurangi, kemudian turunin setengahnya. Akan tetapi memang tetap kita mesti penuhi di situ. Jadi mungkin yang kita kurangi bertahap adalah karbohidratnya. Nah, karbohidratnya kita pilihkan yang karbohidrat kompleks. Jadi sebisa mungkin yang kalau nasi merah, roti gandum, atau havermut, itu sebisa mungkin kita pilih. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan karena tidak ada nasi merah atau roti gandum atau havermut, tapi kita membutuhkan tetap sumber karbohidrat tersebut walaupun tidak banyak, kita cuma dapat nasi putih, ya sudah nasi putih mungkin beberapa sendok. Jadi kita kurangi bertahap, tapi tolong sayurnya ditambahkan. Jadi sayur ditambahkan yang banyak, penyerapan daripada karbohidrat atau nasi putih tersebut bisa pelan-pelan, tidak cepat. Nah, yang kita lupa juga adalah kalau dokter menyarankan makan buah, jangan di jus, karena kan kalau di jus tuh kadang-kadang kita pikir oh iya cuma jus, nanti konsumsi berlebihan karena itu ada kalorinya. Hati-hati juga dengan kandungan kita. Walaupun tidak menggunakan gula tambahan. Cara memasaknya, kita hindari yang berkualitas, kita hindari yang bersantan-santan. Kita lebih memilih kayak tumis-tumis, atau dipip, atau dipanggang, atau dipepes, atau di sup. Makanan Indonesia banyak banget yang seperti itu. Sehingga memanfaatkan masak kita. Garam kita butuhkan, bukan berarti kita tanpa garam. Makanan kita tetap bisa enak. Secukupnya. Karena kita kebutuhan garam kita secara umum dan tidak ada masalah gangguan kesehatan, itu 1 sendok teh per hari. Jadi itu bisa dibagikan ke makanan kita. Makanan tetap bisa makan kenyang. Bonusnya turun lemak tubuh kita dan olahraga. Olahraga kita hanya kurangi makan tanpa olahraga. Olahraganya seberapa banyak tuh, Dok? Motor harus dikerjakan. Olahraganya seberapa banyak tuh, Dok? Dan juga asupan kalori yang sebenarnya disarankan gitu ketika kita ingin menurunkan berat badan itu seberapa banyak? Olahraga dan juga asupan kalorinya. Jadi, Dokter Cindy? Ya, halo? Iya.
Silakan dokter. Ya, jadi sebenarnya kalorinya itu kita biasa menghitung berdasarkan ya. Jadi dari kebutuhan masing-masing itu kita kurangi sekitar 500 sampai 650 kalori. Tapi kalau asupannya tinggi banget bisa 3.000-an, itu biasa kita kurangi bertahap. Jadi tidak ada patokan semua orang rata 1.000 kalori, semua orang rata 1.200. Ya. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Oke. Kalau misalnya mau coba Google kebutuhan kita berapa, dulu boleh saja. Tapi yang akan lebih tepat kalau ke dokter spesialis gizi klinik karena kita akan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kebiasaan makannya semuanya sehingga dietnya itu akan jadi lebih menyenangkan. Tapi secara umum nomor 1 sayur kita perbanyak. Pokoknya jadi sayur tetap kalau harus dimakan ya dok ya. Taruh kita mungkin isinya sayur dan buah. Oke. Sayur itu porsi yang paling banyak. Yang berikutnya protein. Kita pertimbangkan sesuai kebutuhan. Yang nggak banyak mungkin karbohidrat. Oke, diturunkan ya minyak porsinya. atau sumber lemaknya yang tidak terlalu banyak. Jadi kita biasa pakai sekitar 20 sampai 30 tergantung dari kebutuhan masing-masing orang dan kondisi kesehatan masing-masing orang. Oke, pokoknya berarti pada intinya sebenarnya untuk melaksanakan. Ya? Oke. Iya, olahraga singkat saja dok, karena durasi kita sangat terbatas. Sampai 30 menit per minggu. Jadi bisa aja kita kerjakan 3 sampai 5 kali, 30 sampai 60 menit per minggu. Oke, apa saja olahraganya boleh ya? 5 kali 30 sampai 60 menit per kalinya. Pak Deddy, sebenarnya untuk melakukan diet ini no pain no gain ya dok, karena beauty is pain ya. Siap. Iya. Karena biasanya kalau diaturkan oleh dokter spesialis gizi klinik itu pasti akan cocok untuk kita. Jadi menyenangkan. Total turun. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cindy. Karena durasi kita sangat terbatas, kita harus menyudahi terlebih dahulu dialog kita pada malam ini. Terima kasih atas informasinya Dokter Cindy atas pola diet yang sehat bagi kita semuanya.